kita panggil tuh pengusaha FAME di seluruh Jakarta, di Indonesia ke Jakarta. Kita bilang ke mereka aturan kita begini, begini, begini. Kita nggak akan deviate dari aturan itu. Anda siap-siap aja. Kalau Anda mau berbisnis terus, ikut aturan kami. Kalau enggak, saya hajar dia. Jadi setiap ada pelanggaran-pelanggaran itu, kami dapat namanya, termasuk yang sibuk-sibuk, yang ribut-ribut di Medsos. medsos tentang Bapres. Kami dapat namanya, kami investigasi pajaknya seperti apa. Ternyata banyak dari mereka nggak bayar pajak. Saya datangin orangnya ke sana untuk suruh bayar pajak. Jadi ini harus fair. Kalau mereka nyerang ya harus bersih. Kalau mereka nyerang-nyerang aja untuk menghindari menutupi kejahatannya, saya hajar dari pajak. Itu ternyata boleh saya main di pajak. Emang nggak bayar pajak. SPT-nya 0000 selama 5 tahun berturut-turut berarti nggak bayar pajak. Ada yang selalu nihil padahal punya gudang banyak sekali. Jadi jangan main-main lagi dengan pemerintah. Kita serius. Dan ancaman saya ke Bea Cukai juga serius. Kalau mereka main-main, kita hantam. Sama juga ke pajak juga. Sebentar lagi akan ada perbaikan yang amat signifikan. Prinsip pengawasan barang ekspor tadi tanya itu ya. Pada dasarnya itu dah. Sama, kita akan pakai sistem yang terintegrasi, pakai IT, kita kembangkan juga sistem AI. Ini walaupun saya lihat masih awal, tapi kelihatannya orang-orang kita masih bisa belajar. Kalau dampak ke tadi, gimana kalau nggak berhasil? Ya nggak dapat duit. Kalau berhasil ya positif. Jadi gamenya, expected gamenya positif nih sekarang. Jadi karena sebelumnya belum ada. Yang jelas saya bisa mungkin recover yang tadi kehilangan sebesar 25 triliun yang saya kasih ke industri batu bara. Rupanya industri batu bara cukup canggih sehingga mereka bisa melobi pemerintah pada waktu itu kalau undang-undang dan DPR sehingga hal ini bisa lolos. Mungkin waktu itu pemerintah kurang bisa berhitung ya. Jadi kita dirugikan sebesar itu dan aneh. Jadi ke depan akan seperti itu. Yang utama apa? Untuk roadmap hilirisasi kan itu di luar wewenang Kementerian Keuangan, tapi kami akan bicara ke Kementerian SDM, Ya. ini bosnya Pak Ketua nih, untuk meminta membuat hilirisasi seperti apa ke depan, dan kami siap mendukung 100% langkah-langkah yang akan dibuat oleh beliau. Ada satgas? Ada satgas. Sudah ada satgas hilirisasi, tinggal kita dorong aja. Ada anggota dari kita? Pak Menteri SDM sebagai Saya Pak. ada satgas hilirisasi dan Menteri SDM sebagai ketua, saya sebagai anggota. Yang jelas kita akan jalankan supaya ke depan akan berjalan dengan betul. Untuk post clearance, dan pre-pros and clearance, apakah sudah zero fraud? Mungkin zero fraud tidak mungkin akan diciptakan, nggak akan mungkin akan terjadi. Tapi kita tingkatkan semaksimal mungkin sehingga orang-orang kita tidak bermain-main lagi. Karena saya kasih tahu mereka, kalau mereka main-main, risikonya clear sekali. Untuk HS number, biasanya kalau batu bara kan ada berat dan kalorinya. Selama ini kita bea cukai tidak bisa periksa tuh kalau ekspor. Kapalnya udah berangkat, baru kita bisa tahu kalorinya berapa. Saya sudah minta ke Pak Dirjen untuk memastikan kapal nggak bisa berangkat sebelum kita tahu barang yang dinaikkan seperti apa. Mungkin demikian. Oh, dari Pak Dolfio ya. Defisit tadi, mengurangi defisit. Nanti akan dari Pak Dolfio kami akan lengkapin tadi roadmap-nya seperti apa sih untuk downstream industrinya dengan satgas hilirisasi tadi. Nanti saya akan itu dan saya akan pastikan berjalan, apalagi kalau ada industri yang mau masuk atau perusahaan besar yang mau masuk. Saya tahu